Mungkin orang lihat Aceh itu dari sudut pandang yang berbeda, tetapi saya menangkap energi yang Saya udah punya list ya, Pak. Oh sudah, berarti kita harus merujuk ke sana. Saya tuh selama ini dibohongi soalnya, Pak. Kenapa? Supaya predikat-predikat yang nggak baik itu dapat terhindar dan Aceh kembali menjadi daerah yang kosmopolitan. Apa yang mesti orang Aceh lakukan, Pak? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Rekan Soko TV, ini 3 narasumber penting yang hadir hari ini dari Jakarta baru sampai. Mbak Ina baru 1 jam yang lalu sampai. Luar biasa. Dan kita mau minta tamu-tamu kita ini untuk menceritakan perspektif tentang Aceh. Oke. Terutama Mas Bapu, bagaimana Aceh itu? Ini kali keempat saya, Pak. Aceh, Kali ya? keempat saya ke Aceh, dan ini kota yang selalu saya rindukan. Iya. Dulu saya mikir, wah makanan paling enak tuh makanan, saya orang Salatiga kan, Iya, di Jawa iya, Tengah. iya. Makanan Salatiga kan manis aja, nasi goreng aja manis. Terus saya pindah ke Jogja, wah makanan paling enak di Jogja. Terus sama BNPT kebetulan sempat jalan-jalan ke hampir banyak provinsi. Sampai akhirnya saya menobatkan, Aceh itu tempat kuliner paling the best di Indonesia. Ya, di mana dinobatkan itu? Hah? Di mana Saya dinobatkan? terakhir kan saya jadi lapar loh ini. waktu pertama kali landing di bandara, saya diajak makan ayam pramugari itu. Ayam pramugari, bener. Apa namanya, Pak? Ayam pramugari. Ayam pramugari kan, benar kan? Apa enak banget. Saya tahu disuguhin 1 ekor. Ini makannya gimana nih? Diambil 1 Habis maksudnya diambil 1 potong atau kan disuguhinnya 1 ekor kan? Ini makannya gimana ya? Akhirnya saya makan 1 ekor, Pak. Yo, 1 ekor saya makan. Ini kok enak Doyan banget apa lapar itu? antara ayamnya, terus ada daun kari ya itu ya, daun kari, terus ada kuah karinya. Terus tapi diajak makan sana sini. Tapi mungkin saya ada komplain waktu itu. Apa itu? Waktu pertama kali disuguhin, kalau di rumah makan Padang kan warna-warni ya. Misalnya ada yang warna hijau, ada yang merah, ada yang oranye. Waktu saya makan di tengah kota, saya lupa apa namanya, bakris, sesuatu lah itu ya. Disuguhin, ini kok warnanya pucet semua gitu. Saya nggak appetite, Pak. Saya nggak nafsu makan gitu. Tapi begitu nyoba, ya Allahu Akbar, ini kok rasanya beda semua. Ternyata warnanya sama tapi rasanya beda. Yang terakhir, impresi saya setelah pulang dari Aceh, saya nggak bisa ngopi selain kopi Aceh. Sudah luar biasa. Kalau Pak Eri mana? Kalau tadi dari sudut pandang kuliner, mungkin saya ke budaya. Ada sesuatu yang barangkali tadi disampaikan. Budaya Aceh itu budaya tua. Kalau kita melihat Aceh, kita tahu pergerakan perkembangan agama Islam dimulai dari Aceh dengan sebutan Serambi Mekah, dengan budaya yang ada dan itu diakui oleh dunia. Semua berasal dari Aceh dan sampai sekarang masih tetap dipertahankan karena Aceh menjadi istimewa. Menjadi daerah istimewa karena penerapan keistimewaannya dengan syariatnya. Dan ini mengayomi semuanya. Artinya di Aceh itu budaya-budaya tetap masih kental, namun Aceh mampu memberikan nuansa tadi go internasional. Jadi budayanya, tariannya, saman yang mendunia, kemudian dengan segara tadi mungkin dari pakaiannya pun juga sama. Nah, keberagaman yang ada meskipun dengan mayoritasnya yang Islam dan syariatnya diterapkan, namun bukan berarti budaya ini melunturkan minoritas yang ada di dalamnya. Dan ini menjadi acuan kita untuk bisa diimplementasikan di daerah-daerah lain. Dengan sejarah yang ada, meskipun ada menurut secara politis mungkin ya ada warna sesuatu yang di Aceh, namun itu adalah perjalanan. Di sejarah perjuangan bangsa negeri tercinta ini, Aceh adalah boleh dikatakan adalah pemberontakan melawan penjajah yang terlama. Disitulah diakui. Tidak ada satupun negeri kecuali Aceh dan itu sulit untuk dikalahkan. Meskipun kita tahu ya kalau sejarahnya bagaimana si Senok Horkonce
Oh, ya. Iya, sampai harus belajar secara khusus untuk menaklukkan Aceh dengan sampai dia harus Naik haji. sampai ya berkamuflase dengan politiknya harus mualaf sampai sekian tahun belajar dan kembali untuk bisa menguasai Aceh. Namun tetap Aceh tetap menunjukkan dengan segala kegigihannya para pahlawan Aceh dengan tadi memegang teguh lokalitasnya, budaya-budaya Aceh tetap dijunjung tinggi dengan tadi keberanian dan juga menempatkan posisi di mana seorang laki-laki, di mana seorang istri, perempuannya berbau bahwa cinta tanah air itu adalah menjadi sesuatu yang harus ditegakkan demi NKRI dan itu terwujud sampai sekarang. Ini dari budayanya dan saya yakin dari sudut pandang ini saya secara pribadi ingin memesankan kepada generasi muda, mudah-mudahan generasi muda, putra-putri kita, anak-anak kita ini mampu meneladani apa yang sudah diberikan tadi itu. Jadi kalau ini uswatun hasanah, contoh yang baik ini mampu diterapkan di dunia yang serba boleh dikatakan sekarang dengan digital, modern, dengan sophisticated gitu dan dengan high teknologinya. Ini budaya ini jangan sampai luntur. Betul. Ini adalah kekuatan yang tidak ternilai harganya. Nilai-nilai luhur bangsa yang tercipta dari budaya negeri tercinta Aceh ini ada menjadi sumbangsi yang luar biasa kepada negeri Republik Indonesia. Sip. Kalau kulinernya gimana, Bang? Nah, kalau kulinernya tadi Mr. Popo nyampaikan kulinernya tidak ada satu tadi. Kalau tidak minum kopi Aceh kayaknya tidak berasa kalau minum kopi. Kalau tadi ini kan hari ini kan kunjungan pertama ke Aceh. Betul. Kalau boleh dikatakan. Nah, kalau saya merasakan tadi dihantar dengan welcoming-nya itu ya. Kopi nira, tadi kopi nira, Pak. Kopi nira. Ada sesuatu bagi saya. Selama saya berkunjung kemana saja baru merasakan kopi nira dan itu di Aceh. Nah, dan tadi kedua kita kopi Aceh sendiri. Nah, terus khusus tadi kita menikmati tadi kuliner hiu. Gulai hiu. Khusus gulai hiu. Nah, betul. Hiu. Nah, khusus untuk ini dan hiu. Dengan lembutnya dagingnya kita merasakan dan rencananya malam ini kita hunting kuliner nanti dengan mie Aceh dengan ubur rampenya dengan warna-warninya entah nanti dengan ditambah tadi kalau tadi rising ya gitu ya. Ya kan gitu ya. Atau apa? Tapi yang saya rasakan di mana kalau Aceh itu memang memiliki spesifik karakteristik kekhususan yang akan menimbulkan tadi sebuah kenikmatan yang selalu memberikan ketagihan untuk mengulang untuk kembali ke Aceh. Saya yakin sama. Kulinernya mantap. Mana? Gimana melihat Aceh? Saya ini kali ke-7 ya. Kayaknya saya ke Aceh ya. Saya pertama kali datang ke sini itu pas pertunjukan Cut Nyadin tahun 2016. Di apa ya lupa saya ada satu universitas dengan auditorium yang jumlahnya 3.000-an orang. Nah itu. Jadi 3.000 orang menonton pertunjukan Cut Nyadin. Sementara saya memerankan Cut Nyadin. Sementara saya baru pertama kali ke Aceh. Waktu itu. Pada pertama kali saya datang, saya sebenarnya amazed ya. Saya kagum sekali dengan kemagisan dan kecantikan alamnya. Mungkin orang lihat Aceh itu dari sudut pandang yang berbeda, tetapi saya menangkap energi yang berbeda karena mungkin ya saya merasa di sini kan banyak dulu ini kalau nggak salah tempat pertama kali budaya masuk dari luar kan, dari Belanda, dari Portugis apa segala macam. Dan ini kan jejak sejarahnya tuh udah luar biasa, banyak luka, banyak duka mungkin, dan itu sebenarnya saya ngerasa itu sesuatu yang magis itu ada di balik ini semua, langitnya yang kayaknya pendek deket gitu langitnya, bener nggak sih? Coba deh kalau ke laut Aceh itu langitnya itu kayak bisa dipegang gitu, dan karena samudranya sangat luas, jadi saya kalau lihat di pantainya itu agak
berdiam lama. Tapi memang juga selain alamnya yang luar biasa, kopinya enak yang pasti. Saya Aku bisa juga sehari 6 kali, Mbak. gawat banget. Lebih dari 6 kali, Mbak. Saya juga suka ranuk. Top. Saya orang Aceh banget sebenarnya. Iya, Jadi ranuk itu Sirih, seperti ya? sirih. Oh, sirih. Itu antibiotik alami ya. Iya. Itu saya doyan banget Pak. Cobain deh. Itu enak banget. Terus kuah kamengnya juga luar biasa. Wah, Ya. kambingnya udah bisa aja pula. Kuah kambing ya. Wah, kambing. Ya, berarti kita harus coba ya. Kuah kameng Enggak di luar mana-mana biasa. Mbak Ina selalu nyari kambing. Di sini kuah kameng ya harus dicobain. Mie badrinya juga enak. Iya. Pak Erik ilmu. Nah, betul. Berarti kita nanti harus kita ini, Mbak. Kita list nanti. Iya. Saya udah Mana punya aja list ya, Pak. menunya. Saya Oh, udah punya sudah. list Berarti banyak. kita harus merujuk ke sana nantinya. Saya tuh selama ini dibohongi soalnya, Pak. Kenapa? Ya, maksudnya di Jakarta kan ada tempat makan Aceh. Udah makan ini paling otentik. Di Jogja juga dulu saya minum Otentik, semua kopi otentik. Kopi Aceh, mie Aceh. Begitu saya sampai Aceh waktu pertama kali, kok nggak ada sama-samanya sama yang di sana, Pak. Iyalah, Banyak beda. bumbu yang nggak ada Iya, di sini, rempah-rempahnya di sana. Itu Iya. juga Kaya dipengaruhi banget. oleh udaranya, Iya. Mister Iya. Popok itu. Karena di sana bukan udara Aceh. Kalau sini selalu didukung dengan udara Aceh kan gitu ya. Airnya mungkin beda, Pak. Wah, betul. Sama ngaduknya, Mbak. Pak Eri, Mas Popo, Mbak Ina. Iya. Aceh ini walaupun kaya secara kebudayaan, identitas, kemudian sumber daya alam, tapi memang belakangan kita ada sedikit masalah-masalah. Misalnya soal kemiskinan, kemudian soal kualitas pendidikan kita, kemudian hal-hal yang lain yang itu adalah beberapa data statistik yang bukan itu. Nah, artinya apa yang mesti orang Aceh lakukan supaya predikat-predikat yang nggak baik itu dapat terhindar dan Aceh kembali menjadi daerah yang kosmopolitan, Aceh yang maju, Aceh yang sejahtera. Apa yang mesti orang Aceh lakukan, Pak? Baik, Pak Mukhlis. Kalau kita melihat, kita ingin membangun sebuah negeri, itu kembali lagi kepada sejati sejarahnya dari negeri itu. Aceh sudah pernah menjadi negeri yang boleh dikatakan cukup dikenal karena tidak ada dari negara luar datang ke negeri di Nusantara ini. Salah satu yang dituju adalah Aceh. Artinya ada sesuatu yang berharga di sana. Nah, dari sinilah pendekatan kita harus membangkitkan kepada anak-anak muda ini melalui pendekatan budaya. Karena dengan budaya tadi, para pahlawannya, dengan kegigihannya, jangan sampai budaya ini justru terhilangkan. Dengan budaya yang gigih, motivasi. Kalau kita merebut kemerdekaan ini tidak dengan hanya cuma-cuma, tetapi dengan perjuangan, betul, dengan harta benda, jiwa raga. Nah, mengapa kita tidak mengisi yang sudah ada dengan pembangunan melalui tadi? Memotivasi untuk mengedukasi warga kita. Anak-anak kita harus berpendidikan tinggi. Harus juga bagaimana kita memerangi kemiskinan dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan potensi yang dimiliki oleh Aceh. Jangan terlena karena Aceh memiliki sumber daya itu. Mengapa kita mengabaikannya? Sehingga sekali lagi motivasi harus didorong dengan pendekatan lokalitas, dengan pendekatan budaya Aceh sendiri. Karena itulah yang akan menjawab tantangan perkembangan zaman. Karena apa? Pula bahwa di Aceh berlaku hukum-hukum syariatnya. Dengan kondisi lokalitas yang dimainkan oleh Aceh, dan kita mengadopsi dari aturan main yang dimiliki, dengan tadi itu mengupayakan melihat secara panjang Aceh yang sudah diberikan oleh para pahlawan pendiri negeri ini, tentunya pendekatan itu akan mampu menjawab tantangan-tantangan walaupun dengan kondisi yang modern dan teknologi yang canggih ini. Itu menurut saya, Pak Mukhlis. Baik, Mbak Ina. Kayak udah disampaikan semua dengan sangat lengkap ya oleh Pak Hari. Cuma kalau mungkin dari saya memang setiap daerah kan punya culture-nya sendiri yang tidak bisa saya punya pandangan mungkin tidak fit dengan pandangan yang itu harus didengerin juga kan. Mungkin pengembangan manusia juga perlu dilihat lokalitasnya, sejarah dan sebagainya. Cuma memang menurutku sih kesempatan buat anak muda untuk
mungkin ya Iya. kita mengadakan pertukaran pelajar Ya. Ke kota Bahasa- lain. ke negeri lain bahkan Ke gitu, negeri mungkin ke lain. Jepang kemana mereka balik ke sini untuk juga menyiarkan Iya, mengembangkan ilmunya di Aceh salah ini. satunya begitu gitu, atau nggak cuma pendidikan tapi juga pengetahuan tentang ekonomi, misalnya pedagang, Ya. mungkin juga diajak belajar untuk keluar negeri untuk melihat Ya. yang banyak loh orang Aceh yang pintar-pintar Iya. banget gitu. Mereka pasti juga akan senang sekali itu dikirim ke beberapa tempat, balik ke sini mereka menggerakkan gitu, menggerakkan saudara-saudara yang ada di sini untuk sama-sama maju. Mungkin itu sih Ya. dari saya sih mungkin. Sip. Apa? Kalau saya justru sebenarnya mungkin tadi asumsinya Bapak kebalik, karena kita ngelihat kan sebenarnya Aceh ini super terkenal ya bahkan di dunia. Misalnya melalui apa? Kopinya. Ya. Ya. Kopinya kalau di mana-mana saya nggak pernah nyari selain kopi Aceh gitu ya kan, udah tahu enak. Itu kan value yang kalau saya juga kebetulan saya kuliah teknologi pertanian, saya juga berbisnis di dunia agribisnis, itu value yang luar biasa sekali. Tinggal istilahnya ada nggak nih role model petani muda gitu. Saya juga sempat jalan-jalan ke banyak negara, ternyata negara lain juga mengalami krisis petani muda lah. Makanya saya sempat jadi nyatanin anak-anak petani itu, udah jangan ke kota, udah di sini aja cari duit yang kita pakai bisnis model yang bagus, ada role model kita terapkan dan bisa mengangkat secara komoditinya, secara value-nya, secara secara ekonomi kedongkrak semua gara-gara satu komoditi itu kan baru satu komoditi. Kemudian apa? Kuliner. Wah, ini kalau ngomongin orang katakanlah orang Padang. Ya. Saya kemarin ke Sumba, ada yang paling ramai di Sumba apa, Pak? Rumah makan Padang. Padahal makanan Aceh saya bilang tadi, ini wah luar biasa, harusnya ada di mana-mana juga. Yang otentik ya, tentu saja yang otentik, karena saya tadi cerita ada makanan Aceh di sana bilang Aceh tapi nggak otentik menurut saya. Dan ini kan cuman perlu role model. Bahkan ya gara-gara nih satu gadget aja kita juga harus istilahnya bisa menularkan satu value yang ternyata di sana bisa gitu. Kan kita tinggal adaptasi di Aceh dengan nggak usah keluar dari Aceh misalnya. Di dalam Aceh kita bisa adaptasi apa, bisa bikin sesuatu. Nah, ini yang mungkin value-value dari luar itu ya kalau ada kesempatan pertukaran pelajar ke luar negeri, ke kota lain atau Ya, mulai jendela dari sini. hanya dari jendela aja nih. Mulai Tinggal anak-anak muda kita kasih tahu. kreativitas. Gadget ini bukan buat hahaha nontonin hiburan, tapi sumber belajar ada di sini. Dan itu tinggal- betul dan saya tambahkan mungkin barangkali Mr. Popo, kehadiran kita dalam bersinergi artinya multi pihak. Jadi tadi disampaikan sumber daya manusianya kita sudah ada, sumber daya alam pun juga sama, melimpah. Namun kehadiran dari pemerintah dalam hal ini, negara dalam hal ini tentu sangat diharapkan memberikan ruang kepada semua ini, dan juga sarana-sarana tadi dengan wahana yang ada melalui tadi mungkin media, kemudian juga para pemangku dalam hal bisnis, artinya pengusaha tentu juga akan mendukung sehingga bersinergi multi pihak. Pendekatan kita pentahelix ini akan bisa disinergikan dan menjadi satu kesatuan sistem yang terbentuk. Karena menurut saya tadi Pak, benar Pak, menurut Pak Har, karena bumbunya udah ada semua. Nah, betul. Alatnya udah ada, Betul. manusianya udah ada. Betul. Semuanya apa yang nggak ada? Nggak ada. Yang Tinggal Distimulus kemasan saja, berarti ya. distimulus. Iya. stimulusnya apa? Stimulusnya menurut saya role model aja. Betul. Cari orang Aceh yang sukses, suruh menginspirasi Ya. teman-teman di daerah. Maksudnya teman-teman yang bukan di kota besar ya, bukan di Aceh, tapi di beberapa pulau atau Iya. kota-kota desa-desanya kita kasih, kamu bisa kayak gini loh. Ini kan sering kita ajarkan ya. Misalnya kayak di desa kecil yang kecil di sana, katakanlah JNE, logistik segala macam, bisnis di sini bisa sampai di sana. Misalnya, katakanlah tetangga ya, durian ucok di Medan. Di Medan ya. Itu sampai di mana-mana. Kan komoditi di Aceh juga sudah melakukan hal yang sama sebenarnya. Tinggal
anak-anaknya mau nggak distimulus Iya. biar radikal, Pak. Radikalnya tapi Radikal positif positif. ya. Radikal Mau positif. bisnis, bisa ngirim sampai Papua, sampai mana-mana, sampai ke dunia deh gitu. Tinggal kita kasih contoh success story-nya, Iya. selesai sudah. Menurut saya gitu ya. Baik, makasih Mas Bobo, Mbak Ena, Pak Hari. Iya. Terima kasih Pak Hari. Iya. Dan demikian rekan Sako TV, kehadiran 3 narasumber kita hari ini luar biasa dan ini tentu memberi nilai lebih kadang sahabat-sahabat kita ini untuk Aceh dan warga Aceh, terutama pemuda Aceh. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.